Nama saya Goldi Gibran. Pada tugas ini saya memilih edisi yang keempat, yaitu apakah perdagangan bebas memberikan kontribusi positif bagi Indonesia. Untuk memulainya, saya memberikan pengertian tentang perdagangan bebas. Globalisasi memberikan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat dunia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu akibat dari globalisasi adalah adanya pasar bebas. Pasar bebas merupakan salah satu bentuk kerjasama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk meningkatkan kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan produksi dan penjualan, pasar bebas berjalan cenderung tanpa campur tangan pemerintah. Menurut modul elektronik geografi publikasi Kemendikbud, pasar bebas membuka pintu negara-negara yang terlibat untuk masuknya berbagai produk yang memiliki daya kompetitif yang tangguh. Kemudian, perdagangan bebas di Indonesia. Indonesia adalah anggota dari Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN yang saat ini telah mengembangkan kebijakan ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang berusaha menurunkan tarif intraregional di antara anggotanya melalui Common Effective Preferential Tariff atau CEPT (CIM). Tarif ini menuntut anggotanya menerapkan tarif 0 sampai 5%. Sudah lebih dari 99 produk di CEPT Inclusion List of ASEAN 6 yang terdiri dari negara-negara seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand telah menerapkan tarif 0 sampai 5%. Sedangkan negara lain seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam masih dalam tahap perkembangan untuk menerapkan tarif tersebut. Saat ini Indonesia juga tidak hanya mengembangkan kebijakan pasar bebas di antara anggota ASEAN saja, tapi kini telah mengembangkan kerjasama dengan negara lain, juga diantaranya adalah melalui ASEAN Australia New Zealand, kemudian ASEAN Cina, kemudian ASEAN Korea, ASEAN India, kemudian Indonesia Jepang atau IJEPA, dan kerjasama bilateral lainnya. Berikut adalah kontribusi positif perdagangan bebas. Yang pertama adalah membuka peluang investasi dari luar negeri, membuka peluang ekspor bagi para pelaku bisnis, kemudian meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya kualitas produk lokal. Kemudian terpenuhinya kebutuhan negara, kemudian meningkatkan keuangan negara, kemudian memperluas lapangan kerja. Dan selanjutnya adalah dampak negatif dari perdagangan bebas. Yang pertama adalah meningkatkan pola konsumtif masyarakat. Kemudian menyebabkan banyaknya produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia yang menggerus produk-produk lokal. Kemudian meningkatnya ketergantungan pada negara maju. Kemudian munculnya persaingan tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Kemudian pendapatan negara berkurang apabila ekspor melemah. Dan dalam artikel ini menunjukkan bahwa perdagangan bebas memberikan kontribusi positif bagi Indonesia, yaitu dikarenakan pada saat pandemi COVID-19 mengakibatkan kontraksi hingga minus 13,4% untuk semester pertama tahun 2020 dan bukti-bukti lainnya. Hal ini menandakan
kalau jika tidak ada perdagangan bebas, jika perdagangan bebas sedang tidak lancar, Indonesia akan mengalami kerugian. Kemudian dalam artikel ini juga memberikan bukti bahwa perdagangan bebas memberikan kontribusi positif, yaitu adanya kerjasama Inggris dan Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan Indonesia-Inggris Januari-September mencapai 1,87 miliar US dollar, di mana ekspor Indonesia mencapai 1,09 miliar US dollar. Namun, memang tetap ada kerugian dari perdagangan bebas, yaitu seperti dari artikel ini. Di artikel ini disebutkan bahwa perdagangan bebas dengan Cina itu merugikan Indonesia, yaitu dibuktikan dengan Cina kerjasama dengan, di sini dikatakan bahwa memang lebih rumit karena mereka teliti sehingga negosiasi investasi dan kerjasama lebih lama. Tetapi setelah berjalan menjadi mudah dan lancar. Itu adalah hubungan dengan Jepang. Namun dengan Cina kerjasama ekonomi bisa terjadi dengan mudah, tetapi ketika berjalan banyak masalah dan bahkan sulit untuk keluar. Seperti itu. Terima kasih.